Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Juventus Kahara dengan NIM 2002-12-08-74. Ini menyampaikan tentang hasil tugas dari memperhatikan tentang video dan hasil dari pemahaman dua nas tentang, yaitu Amsal pasal 18 ayat 13 dan Yakobus pasal 1 ayat 19. Saudara-saudara sekalian, kalau saya lihat dari nas yang kita lihat pada hari ini, itu bahwa adanya ketimbal-balikan antara dari nas yang sudah disampaikan tadi tentang ayatnya dengan pasalnya, yaitu kumpulan Amsal Salomo. Kumpulan Amsal Salomo ini memperingatkan kita supaya seseorang memberi jawaban sebelum dengar itulah kebodohan. Maka sebelum itu harus kita mendengar tentang apa yang orang bicarakan itu. Lebih baik mendengar dulu jawabannya sebelum dengar jawabannya dulu. Kalau belum dengar jawabannya, pasti nanti itulah namanya kebodohan dan kecelakaan. Itu yang saya tangkap lalu dari Yakobus pasal 1 ayat 19. Dengan pendengar dan pelaku firman Tuhan, sudah kita lihat dan jelas pendengar dan pelaku firman Tuhan, bahwa saudara-saudara yang kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini kenapa? Bagaimana? Mengapa surat Yakobus ini pada kita sekalian, supaya apa? Orang mendengar cepat, tapi lambat berkata-kata, lambat juga marah. Maka dari itu, hendaklah kita meresponnya dulu. Kita harus meresponnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ada timbal balik dari apa yang telah dijelaskan oleh ibu dosen tadi. Seperti itu yang telah disampaikan tadi. Terus apa yang harus kita pelajari? Komunikasi adalah keterampilan yang paling penting dalam hidup ini. Kita habiskan sebagian besar jam untuk kita berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu sangat penting. Kalau tidak ada komunikasi, ya bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan dalam dua nas tadi, bahwa komunikasi, baik dari Amsal Raja Salomo mengatakan komunikasi itu harus penting, dan juga Rasul Yakobus, komunikasi harus penting juga dalam hidup kita, karena komunikasi sebagian besar hidup kita, sebagian besar jam kita untuk berkomunikasi. Seperti itulah. Terus apa yang harus kita lihat? Apa yang kita pasti memiliki keinginan tersendiri untuk itu. Terkadang juga keinginan kita tidak dipahami orang lain. Nah, keinginan yang tidak dipahami orang lain itu termasuk juga di dalam Amsal tersebut. Nah, namun bagaimana kita meresponnya? Ya, responnya dari Yakobus tadi, dari Yakobus pasal 1 ayat 19. Harus mencernanya dulu. Jangan yang langsung kita, apa itu, salah itu, itu tuh, ini ngomong. Sebenarnya tidak. Saya pernah melihat ilustrasi yang pertama ada binatang. Jadi kata kerbau,
Ini ada kerbau. Kerbau bicara ke anjing. Aku capek, aku mau istirahat selama 1 hari supaya tidak supaya dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Akhirnya langsung berkata anjing ke monyet, anjing sudah lelah, kerbau sudah lelah bekerja dengan Tuhan. Akhirnya lalu sama yang menyambung, akhirnya berkata monyet lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan, kerbau sudah capek kerja dengan Tuhan. Nah, akhirnya sudah diberi makan, sudah diberi apa, timbullah akhirnya amarah. Akhirnya apa jadi? Si Tuhan itu malah membunuh si kerbau itu. Apa yang terjadi? Yang kita lihat dari sekarang ini bahwa kesalahan pahaman, miskomunikasi yang harus kita sadari, harus diintrospeksi. Seperti itu. Jangan terjadi terus, yaitu miskomunikasi antar orang lain. Sangat berbahaya. Ya, karena itu, marilah kita pahami akan komunikasi. Jangan sampai ada miskomunikasi dalam kita dalam berinteraksi. Interaksi antar kelompok, interaksi antar individu ke individu, dan interaksi individu ke kelompok. Dalam bidang sosiologi pernah, kalau di bidang IPS pernah. Jangan ada kesalahan miskomunikasi antar individu ke individu, kelompok ke kelompok, individu ke kelompok. Itu jangan sampai. Mendingan kalau miskomunikasi ke individu. Kalau misalkan individu ke kelompok, bagaimana? Nah, itu yang paling barabenya, paling kacaunya. Maka dari itu janganlah sampai ada miskomunikasi. Terus interaksi yang efektif. Efektif itu seperti mau mempengaruhi, mendidik, dan mengubah anak. Mengertilah dahulu siapa, bagaimana, apa sudut pandang, pemikiran, pergumulan, permasalahan mereka. Bukan karena teknik, tapi ketulusan hati mengalir ke karakter. Seperti itu. Terus mendengar secara empatik sudah saya jelaskan dalam Amsal pasal 18 ayat 13 dan 1 Yakobus pasal 1 ayat 19 sudah sangat dijelaskan tadi. Lalu ada 5 tingkatan untuk kita mendengar orang lain. Jangan mengabaikan, menganggap remeh dan merendahkan. Setelah itu berpura-pura mendengar, selektif bagian-bagian tertentu, dan ini pun berhubungan dengan video kedua. Seringkali di video 2 saya memperhatikan, saya menganalisis bahwa berpura-pura mendengar. Bagaimana? Itulah yang paling bahaya. Paling berbahaya jikalau berpura-pura mendengar. Sungguh luar biasa, sangat berbahaya. Seperti itu. Lalu bagaimana? Empatik mendengar dengan maksud berusaha untuk benar-benar mengerti terlebih dahulu. Nah, empatik inilah yang harus kita pelihara sesuai dengan apa dari nas yang sudah kita bahas pada kesempatan kali. Begitu juga empati kita akan memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang tidak akan terobsesi untuk mencarinya. Lalu dan terbukalah pintu lebar untuk kita masuk memperolehi kecenderungan kita belum mengerti dengan baik, sudah menasihati dan memberi. Seni mendengar, ada juga seni mendengar. Seni mendengar yang harus kita lihat dan harus kita dengar. Seperti itulah, ada bagian seni mendengar, dan mendengarkan dengan baik menyelesaikan 50% masalah. 50% masalah
selesaikan dengan cara mendengar yang baik. Menjadilah pendengar yang baik bagi saudara, teman, keluarga. Dengan menjadi pendengar yang baik bisa memberikan solusi untuk keluar dari masalah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak kurang atau kekeliruan dalam pembuatan video ini. Saya memohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.